Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Putra Pangestu. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya buat. Proposal penelitian pengaruh berita hoax politik terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Disusun untuk memenuhi tugas EKT 2 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ferawati Fajrin SPD MPD. Disusun oleh Bima Putra Pangestu yaitu saya sendiri dengan NIM 24010030046. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang 2024. Yang pertama adalah latar belakang. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia merupakan salah satu fondasi utama yang menopang keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga harmoni sosial. Dalam konteks ini, informasi yang akurat dan terpercaya memegang peranan penting untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang besar terhadap berbagai isu yang berkembang. Sayangnya, era digital yang ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak positif sekaligus negatif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah maraknya penyebaran berita hoax, khususnya berita hoax politik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, berita politik juga dapat merusak citra pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan nasional. Melalui latar belakang ini, penelitian mengenai pengaruh berita hoax politik terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami sejauh mana berita hoax politik memengaruhi dinamika sosial di Indonesia, tetapi juga untuk mencari solusi yang dapat diterapkan guna mengatasi ancaman yang ditimbulkan. Lalu untuk rumusan masalahnya ada yang pertama, bagaimana pengaruh berita hoax politik terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat tidak mudah percaya pada berita hoax politik. Untuk tujuan penulisannya, yang pertama ada untuk mengetahui apa pengaruh berita hoax politik terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apa upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat tidak mudah percaya pada berita hoax politik. Lalu ada manfaat penulisan. Yang pertama adalah secara teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian dalam bidang ilmu komunikasi, sosiologi, dan politik dengan menambah pemahaman mengenai dampak berita hoax politik terhadap dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dalam merumuskan kebijakan atau strategi untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran berita hoax yang berpotensi merusak persatuan bangsa. Lalu ya ada landasan teori 2.1 definisi berita hoax. Hoax menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ialah berita bohong atau tidak memiliki sumber yang jelas. Hanya berasal dari mulut ke mulut saja. Hoax adalah informasi yang tidak benar yang dibuat seolah-olah benar. Hoax dapat didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang disengaja disesatkan tetapi dijual sebagai kebenaran. Lalu ada 2.1.1 yaitu pengertian politik. Politik merupakan upaya untuk mendapatkan kekuasaan dalam masyarakat, membuat keputusan bersama, membuat kebijakan bersama, dan menyebarkan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, politik terkait dengan kekuasaan, kebijakan, dan kepentingan publik, termasuk melindungi hak-hak warga negara dan kemajuan negara. Lalu yang selanjutnya ada hoax politik. Berita hoax politik adalah informasi yang salah, menyesatkan, atau sengaja dibuat untuk merugikan pihak tertentu dalam politik. Disebarkan melalui berbagai saluran media tradisional dan digital, ada beberapa jenis hoax yang biasa muncul dalam politik. Contohnya hoax mengenai calon atau partai politik. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik berita hoax politik. Berikut karakteristik berita hoax politik saat pemilu. Yang pertama, memanfaatkan situasi politik yang sensitif. Penyebar hoax akan memanfaatkan perselisihan politik untuk menyebarkan informasi palsu untuk keuntungan politik. Yang kedua, hoax politik sering disebarkan dengan tujuan mendukung atau merusak citra pihak tertentu seperti partai politik, kandidat, atau pemerintah. Lalu yang selanjutnya ada persatuan dan kesatuan bangsa.
Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi adalah definisi dari kesatuan. Yang berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini berasal dari proses yang tumbuh dari elemen sosial dan budaya masyarakat itu sendiri, yang ditempa dalam waktu yang sangat lama sekali. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti satu dan kesatuan, yang berarti menyatukan beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, persatuan berarti bahwa berkembangnya berbagai corak yang berbeda menjadi satu kesatuan yang konsisten dan sesuai yang ada di Indonesia. Lalu ada dampak hoax politik terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Berita hoax terutama yang berkaitan dengan masalah politik memiliki dampak yang signifikan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah beberapa konsekuensi dari hoax politik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama ada satir. Satir adalah konten yang menyindir seseorang, organisasi, pemerintah, atau masyarakat dengan menggunakan parodi, ironi, dan sarkasme. Yang kedua ada koneksi salah atau false connection, yaitu judul, gambar, atau judul berita yang digunakan yang tidak relevan dengan isi berita. Yang ketiga ada konten menyesatkan atau misleading content. Itu adalah ketika informasi digunakan untuk menyaman sebagai masalah atau orang tertentu. Lalu ada metode penelitian, eh, pendekatan penelitian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis korelasi sebagai penelitian korelasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi dapat diidentifikasi melalui koefisien korelasinya. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini dari sekelompok masyarakat Indonesia yang aktif menggunakan media sosial dan sering terkena dampak mengenai berita hoax politik. Masyarakat ini mencakup berbagai kalangan usia, latar belakang pendidikan, dan daerah. Karena berita hoax bisa tersebar luas dengan cepat melalui berbagai platform digital. Yang selanjutnya ada sampel. Penelitian ini Sampel yang digunakan adalah masyarakat yang mudah terkena berita hoax politik di wilayah perkotaan dan pedesaan Indonesia untuk memastikan variasi kelompok yang lebih representatif dari populasi. Metode pemilihan sampel stratifikasi digunakan untuk memilih sampel secara acak. Lalu ada teknik analisis data. Data diproses secara kuantitatif deskriptif yang berarti data dikumpulkan dari penelitian dan kemudian disusun secara sistematis. Analisis data adalah teknik pengumpulan data yang digunakan secara sistematis dari dokumentasi dan catatan wawancara untuk mempermudah peneliti membuat kesimpulan. Metode deskriptif menganalisis data dengan menggambarkan kondisi subjek dan objek penelitian sesuai dengan keadaan aktual. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.